Yo Sobat M3 Lovers, kali ini Sobat M3 akan membawakan sebuah alur cerita dari komik manhwa asal negara Cina yang berjudul My Disciple Become the Great Demon Empress. Untuk teman-teman yang baru bergabung, teman-teman bisa menonton alur cerita part sebelumnya yang telah admin rangkum dan admin cantumkan di link deskripsi di bawah. Sebelum dilanjut ke ceritanya, you guys Sobat M3 Lovers, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys. Di episode sebelumnya, saat Yesen sedang berhadapan dengan roh penggoda, sebuah pedang tiba-tiba menancap dan membelah tubuh roh penggoda dengan mudahnya. Di sana terlihat seorang wanita kekar berdiri dan mengambil pedangnya yang tertancap di tanah. Ya, dia adalah Jenderal Tiahe Xiachun, orang yang telah diutus oleh Yan Er untuk membawa Yesen kembali pulang. Jenderal Tiahe Xiachun, legenda pernah mengatakan bahwa seorang immortal yang diasingkan di sebelah barat benua Changyuan menciptakan teknik rahasia yang unik. Dua orang kultivator menelan batu misterius untuk mengorbankan janin spiritualnya ke dunia luar. Dengan berkah dari formasi Blood Slaying, kedua janin spiritual itu dapat dengan bebas berkomunikasi satu sama lain. Mereka dapat berbagi realm kultivasi mereka dan juga berbagi pengalaman mereka. Dua immortal yang diasingkan itu menyebut teknik mereka dengan nama interlude fisik. Yesen yang terkejut karena kemunculan Jenderal Xiachun lalu berkata, kamu, bukankah kamu adalah Yan Er?" Jenderal Xiachun yang memiliki kesadaran Yan Er lalu menjawab, "Oh, Master, jadi kamu masih ingat Yan Er?" Sambil melangkah mundur, Yesen lalu berkata dengan gugup, "Ya, janin spiritualmu adalah produk merah tua yang hanya terlihat sekali dalam ribuan tahun. Meski aku mati sekalipun, aku akan tetap mengenalinya." Yan Er yang berada dalam tubuh Jenderal Xiachun tersenyum menyeringai kemudian berkata, "Master, kenapa kamu tampak gugup dan mundur menjauh? Kamu sudah bersenang-senang dengan penggoda. Aku bisa mengerti jika kamu lupa untuk kembali ke sekte kita." Yesen yang terkejut mendengarnya lalu berkata, Jadi kamu melihat yang terjadi sebelumnya." Melihat ekspresi Yesen yang terkejut, Yan Er yang berada di dalam tubuh Jenderal Xiachun tertawa kegirangan lalu berkata, Aku melihatnya dari awal sampai akhir. Ya, itu jelas sekali. Yan Er dapat tahu segalanya. Entah itu pujian master atau fakta bahwa kamu mencari obat untuk kultivator wanita beban itu dan membuatmu tidak segera kembali ke sekte untuk waktu yang begitu lama. Ekspresi Yesen berubah kebingungan. Kemudian dia berkata dalam hati, apa yang dia katakan? Dia ngomong apa sih? Kenapa dia bilang aku sedang mencari obat? Yesen kemudian menjelaskan dan meluruskan kesalahpahaman pemikiran Yan Er. Lalu setelah mendengarnya, Yan Er kemudian berkata, "Oh, jadi seperti itu. Master membawa kultivator wanita ini karena mengira dia adalah petugas yang kuutus di kota untuk menyamar. Bahkan jika Master salah paham, wanita itu masih pura-pura bodoh dan tahu bahwa dirinya bukan orang yang Master maksud. Jadi, kenapa dia masih terus bermain-main dan mengikutimu sampai sejauh ini?" Mendengar pertanyaan muridnya yang posesif, Yesen kemudian menjawab, Iya, dia memang punya motif tersendiri. Gadis kecil ini mengikutiku karena dia membutuhkan bantuanku." Yan Er lalu berkata dalam hatinya, "Gadis kecil," katanya. Jadi Master tidak melihat dan memandangnya sebagai seorang wanita dewasa. Setelah memikirkan hal itu, kemudian Yan Er kembali berkata, "Iya, Master. Apa wanita yang kau anggap gadis kecil ini punya musuh?" Yesen kemudian menjawab, Aku tidak tahu. Tapi saat dia digerogoti oleh roh penggoda, dia menyebutkan kata Master. Aku menduga bahwa itu ada hubungannya dengan sektenya." Yan Er kemudian menarik nafas panjang kemudian berkata, Ya, Master selalu seperti itu. Kau hanyalah seorang pahlawan yang suka mencampuri urusan orang lain.
Yesen tersenyum lalu berbicara kembali. Ngomong-ngomong Yan-er, bukankah kau juga suka mencampuri urusan orang lain? Yan-er kemudian terdiam dan mengingat kembali masa lalu saat dirinya bertemu dengan Jenderal Siachun. Dengan kebaikannya, Yan-er kecil menyelamatkan Jenderal Siachun yang masih kecil dan rapuh. Setelah mengingat kenangan itu, Yan-er kembali berkata, aku tidak peduli. Apakah Master tidak tahu? Aku Yan-er kini menjadi iblis tertinggi yang diteriaki pembunuh oleh semua orang. Menumpas masalah tidak seefektif menumpas orang-orang. Yesen kemudian menyangkalnya dan berkata, omong kosong. Jika memang seperti itu, maka gadis beban itu pasti sudah mati beberapa kali. Master tahu Yan-er adalah gadis dengan hati yang baik. Kamu pasti sangat menderita dalam beberapa tahun terakhir ini, bukan? Karena aku sudah kembali, sekarang kamu bebas menjadi dirimu sendiri. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, Master akan selalu bersamamu. Mendengar perkataan masternya yang tulus, Yan-er yang berada di tubuh Jenderal Siachun tertegun dan matanya berbinar-binar. Kemudian Yan-er berkata dengan lirih, dasar, Master bodoh. Yesen yang samar mendengarnya lalu bertanya-tanya. Dan sebelum Yesen sempat berkata, Yan-er kembali berbicara. Baiklah. Dengan Master ada di sini, aku tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Setelah Master menyelesaikan urusannya, kau harus segera kembali ke sekte kita. Tidak ada toleransi kali ini. Jika Master tidak menepatinya, aku akan benar-benar memotong kakimu, Master. Setelah mengatakan ancaman itu, Yan-er kemudian keluar dari tubuh Jenderal Siachun. Secara perlahan-lahan, kini kesadaran Jenderal Siachun kembali dan seketika itu juga ekspresinya berubah marah. Kemudian Jenderal Siachun berkata, hei, Yang Mulia Yan-er telah memaafkanmu. Tapi aku Siachun belum memaafkanmu. Yang Mulia juga memintaku untuk mengikutimu. Sebelum kita sampai di sekte, aku tidak akan melepaskan pandanganku darimu. Sambil berpaling dari Siachun, Yesen lalu berkata, oh, kalau begitu, aku menghargai keputusanmu. Gadis beban ini belum bangun. Jadi, untuk sekarang aku akan memeriksanya. Jenderal Siachun dengan cepat menghalangi Yesen dari tubuh Yantian dan berkata, itu tidak perlu. Biarkan aku yang akan melakukannya. Jenderal Siachun kemudian menaruh kepalanya di dada besar Yantian untuk memeriksa detak jantungnya. Seketika itu, dengan gerakan yang cepat, Jenderal Siachun mencungkil baju Yantian hingga sobek dan membuat buba besar Yantian mencuat keluar. Yesen yang melihatnya kemudian berteriak panik. Hei, tunggu sebentar. Mendengar Yesen yang berteriak, Jenderal Siachun menoleh dan berkata, ada apa? Sambil menutup matanya, Yesen kemudian menjawab, iya, aku nggak seharusnya melihat para gadis sedang memeriksa luka satu sama lainnya. Aku akan pergi ke dalam hutan saja. Setelah mengatakan itu, dengan cepat Yesen berlari dan berkata dalam hatinya, karena dia ada di sini, aku nggak perlu khawatir soal gadis beban itu. Akhirnya, aku bisa pergi ke Gua Fudi dengan tenang sekarang. Namun, secara mengejutkan, Jenderal Siachun melemparkan pedangnya dan menancap tepat di depan Yesen yang berlari. Yesen dengan respon yang cepat lalu berhenti dan tertegun. Setelah melemparkan pedangnya, Jenderal Siachun lalu berkata, hei, kalau kau memang tidak mau melihatnya, tutup saja matamu, Tuan. Tapi kau jangan sampai menghilang dari pandanganku. Ini adalah perintah absolut dari Yang Mulia. Yesen yang terdiam lalu bergumam dalam hatinya, sulit banget sih. Aku cuma ingin pergi. Ekspresi Jenderal Siachun berubah menajam menatap ke arah Yesen, lalu berkata, Tuan. Yesen kemudian menjawab, aku mengerti. Jadi, bagaimana keadaan gadis beban itu? Dalam hatinya, Jenderal Siachun menggerutu. Dasar pria bodoh. Kemudian dirinya menjawab perkataan Yesen. Iya, roh penggoda memasuki batinnya dan mengikis janin spiritualnya. Ini sulit untuk ditangani.
Aku cuma bisa menggunakan metode konservatif lebih dulu. Kemudian kita akan sadarkan dia. Yesen kemudian berpikir dalam benaknya. Bukankah biasanya ketika hal ini terjadi, janin spiritual perlu diekstraksi dari tubuh dan diperbaiki dengan menggunakan teknik tertentu. Namun, hal itu biasanya menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh fisik. Dia bilang barusan metode konservatif. Apa ini teknik baru yang diciptakan generasi berikutnya ini? Apa yang dia lakukan? Dia melepaskan baju wanita itu. Kemudian Jenderal Xiachun menoleh ke arah Yesen yang mengintip dan menatapnya dengan tatapan yang tajam. Yesen yang ditatap sinis buru-buru mengalihkan pandangannya ke depan. Dan beberapa saat kemudian Yesen mendengar suara desahan dari kedua wanita itu. Dia mulai bereaksi. Apa ada di sini? Sempit sekali rasanya. Yesen yang mendengarnya berkeringat dingin dan berkata dalam hatinya, Tidak, jangan penasaran, aku tidak boleh melihatnya. Setelah beberapa waktu kemudian, Jenderal Xiachun terlihat letih dan sekujur tubuhnya basah oleh keringat, lalu dia berkata, akhirnya selesai. Sepertinya wanita ini akan segera sadar sebentar lagi. Tuan Yesen, kau bisa rileks sekarang. Yesen yang mendengarnya lalu menjatuhkan badannya di atas batu lalu berkata dengan suram, akhirnya kerja bagus, Jenderal. Melihat ekspresi Yesen, Jenderal Xiachun lalu berkata, Hei Tuan, kau terlihat kelelahan. Ada apa? Yesen hanya tertawa pahit. Dalam hatinya dia berkata, Dia bertanya aku kenapa. Alasan aku kelelahan itu karena dia dan wanita beban itu melakukannya di dekatku. Yesen kemudian membalikan badannya hendak ingin pergi dengan alasan ingin menghancurkan sarang dari roh penggoda. Akan tetapi sebelum dapat melangkahkan kakinya, Jenderal Xiachun menarik bajunya dan berkata, kau tenang saja Tuan. Yang mulia telah mengirim tim untuk menanganinya. Yesen lalu mencari-cari alasan untuk melarikan diri. Dari alasan ingin mencari makan, mencari tanaman obat, hingga alasan dirinya ingin membuang hajat. Namun, semuanya dapat dibantah oleh Jenderal Xiachun dan membuat Yesen frustasi dibuatnya. Yesen lalu berkata, Baiklah, lupakan saja. Bagaimana dengan wanita beban ini? Jenderal Xiachun terdiam beberapa saat lalu menjawab, Vitalitas kultivator wanita ini rusak parah, dan metode pemulihan itu hanya bersifat sementara. Tanaman obat akan dibutuhkan untuk digunakan nanti. Karena sekarang sudah sangat larut malam, ini bukan waktu yang tepat untuk mencarinya. Setelah semua pekerjaan ini, aku merasa sedikit lelah. Bagaimana kalau kita istirahat di sini? Kita akan mencari tanaman obat itu saat matahari terbit. Bagaimana menurutmu, Tuan? Melihat ada kesempatan, Yesen lalu berkata, Ya, tentu. Kamu bisa istirahat sekarang. Biar aku yang melindungi kalian berdua. Jenderal Xiachun menoleh ke arah Yesen lalu berkata, Tuan, kamu... Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, Jenderal Xiachun kemudian kehilangan kesadarannya secara perlahan-lahan. Dan pada akhirnya tubuh besar Jenderal Xiachun ambruk ke tanah di hadapan Yesen. Yesen lalu berkata, Aku minta maaf. Aku telah menekan titik tidurmu berdasarkan titik akupuntur. Kau tidurlah yang nyenyak. Aku akan segera pergi. Namun sebenarnya Jenderal Xiachun tidak terpengaruh dan hanya berpura-pura. Sedangkan diam-diam Yantian juga sebenarnya sudah sadarkan diri tanpa sepengetahuan Yesen dan Jenderal Xiachun. Jadi, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan kisah selanjutnya di episode kelimanya ya guys. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan alur cerita ini, admin M3 Lovers mengucapkan mohon maaf ya guys. Ikuti terus kisah-kisah manhwa lainnya hanya di M3 Lovers. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya guys.
Kami segenap kru MT Lovers mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.